Hai semuanya para sahabat Kukut Easy dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Click on Zombie Apocalypse. Nah, pada kesempatan kali ini Kukut akan sharing sekaligus berbagi pengalaman ya mengenai monetisasi kembali. Nah, di sini karena Kukut sebelum berhasil diterima sebagai menjadi partner YouTube, dan Kukut juga mengalami ditolak oleh program partner YouTube ataupun ditolak oleh tim YouTube. Setelah evaluasi ataupun di cross check oleh tim YouTube, ternyata video Kukut mengandung video sebagai berikut, sehingga video channel YouTube Kukut itu bisa ditolak ditolak monetisasi. Namun alhamdulillahnya setelah ditolak, ternyata Kukut masih bisa diberi kesempatan hingga 30 hari ke depan untuk mengajukan monetisasi kembali ya. Nah, di sini Kukut sedikit bercerita tentang monetisasi agar monetisasi dan cerita setelah ditolak monetisasi, cerita sebelum kenapa karena video saya ditolak monetisasi, dan teman-teman simak baik-baik video ini, perhatikan baik-baik video ini teman-teman, jangan di skip agar teman-teman gak gagal fokus ataupun gak gagal paham ya. Dan di sini memang Kukut sedikit agak banyak cincong ya, karena kenapa agar biar kita semua sama-sama bisa melewati proses peninjauan ini, dan semoga saja kalian juga yang untuk YouTuber pemula bisa menjadi calon YouTuber yang sukses ya, dan bisa kita semua berhasil di dalam menjalin dunia per-YouTubean ya. Nah, makanya saya di sini saya akan sharing dan sedikit menjelaskan kepada kalian agar kalian juga tidak salah langkah. Dan sebelum kalian salah langkah, kalian perhatikan dulu video ini baik-baik, oke? Nah, di sini sedikit saya bercerita lagi mengenai channel YouTube saya ya. Itu kalau nggak salah saya buat akun dan channel YouTube ini di tanggal 10 Juni 2019 ya. Itu baru pertama kalinya saya buat di kurang lebih jam 9 pagi ya, 09.15 menit mungkin itu pagi hari. Lalu setelah jam 10.00 ya kayaknya, itu video saya udah dirilis, itu untuk video pertama ya. Lalu selanjutnya saya ikutin dengan apa yang saya tahu, dan saya juga banyak belajar dari YouTube dan dari Google browsing dan dari teman-teman yang udah ngalamin ya. Nah, jadi minimal itu saya upload video itu kurang lebih 3 hari 1 kali, dan itu saja. Saya kemarin pernah sempat upload video dalam 2 hari sekali, bahkan sampai 1 hari sekali saya upload, hingga saya rutin terus upload. Karena apa? Karena kita di sini diberi kesempatan 12 bulan ya untuk mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Nah, jadi teman-teman kalau yang udah buat akun channel YouTube dan udah verifikasi melalui dashboard YouTube ya, itu kalian jangan salah, kalian juga harus verifikasi dulu akun channel YouTube kalian agar kalian bisa upload video kurang lebih dari 10 menit ya. Karena kalau kalian belum verifikasi, mungkin kalian bisa upload videonya pendek-pendek ya. Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, kalian buat videonya, upload video itu konsisten. Dalam arti konsisten ya, nggak harus channel ataupun kontennya ya konsisten ya, misalkan tentang tutorial semua ya, karena channel YouTube saya juga nggak konsisten masalah konten, tapi saya usahakan saya konsisten
dalam waktu upload video. Nah, bagaimana maksudnya dalam upload video? Karena kalau pagi itu saya kerja sampai sore ya. Jadi saya usahakan saya upload video itu kurang lebih itu di malam hari ya, jam 1 ataupun jam 2 malam. Nah, setelah itu ya kita tinggal tidur dan pagi baru kita bisa sambil kerja dan lihat hasil yang udah kita upload tadi ya. Nah, itu saya usahakan upload konsisten saya itu di jam 01 hingga jam 3 malam ya. Itu pokoknya dari jam 1 sampai jam 3, pokoknya itu semaksimal mungkin itu jam 6 pagi video saya udah terupload ya. Itu yang kedua. Nah, untuk selanjutnya teman-teman pastikan untuk memilih sound, memilih efek itu yang enggak ada copyrightnya ataupun yang enggak terkena klaim hak cipta ya. Bagaimana kalian bisa tahu agar tidak kena klaim hak cipta ataupun copyright? Kalian harus memiliki 2 akun dulu ya. Maksudnya akun yang pertama itu akun asli, yang kedua kalian buat akun tumbal. Maksudnya tumbal itu bukan untuk apa ya? Untuk saja kita upload video dulu, kita lihat di situ terklaim copyright atau terklaim hak cipta enggak dari sound ataupun dari video kita. Karena jangan sampai salah ya, video itu jangan sampai juga mengandung kekerasan sensual. Itu gua pastiin video kalian gak akan diterima oleh tim YouTube ya. Video kalian akan ditolak oleh partner YouTube. Jadi kalian pastiin dulu kalau kalian kasih sound effect atau backsoundnya itu nggak terkena klaim hak cipta ataupun copyright ya. Karena dampaknya nanti video kalian itu bakal ditolak juga kalau nggak kalian hapus klaim hak cipta dan copyrightnya ya. Tapi tenang saja, untuk selanjutnya pasti karena sudah ada cara untuk menghapus klaim hak ciptanya ya. Dan untuk yang berikutnya teman-teman harus pastiin upload video original ya. Jangan sekali-kali kalian upload video re-upload ataupun konten berulang ya. Mungkin kalian ambil videonya di aplikasi Facebook, kalian ambil videonya dari story Instagram, mungkin dari story WA, nanti lalu kalian edit, kalian campur jadi satu, kalian potong-potong dan kalian campur dengan video kalian ya. Itu jangan sampai terjadi ya, karena saya juga udah pernah ngalamin seperti itu ya. Karena tim YouTube itu nggak bodoh. Sekarang YouTube itu dirancang dengan manual, dengan sistem yang sangat canggih, dan yang meriksanya juga bukan robot, itu manusia sama seperti kita ya. Nah, jadi mereka itu ngeceknya secara detail, step by step. Kalian tuh nggak akan lolos karena tim YouTube itu nggak bodoh ya. Ingat, tim YouTube itu nggak bodoh, nggak sebodoh yang kalian pikir. Dan sepintar-pintar kalian edit video itu ataupun sepintar-pintar kalian untuk buat video re-upload menjadi hak milik kalian, hak cipta kalian, YouTube pasti tahu. Oke, paham? Jangan pernah sekali-kali kalian buat video re-upload. Karena apa? Kan percuma, kalian udah capek-capek buat edit dan kalian capek-capek udah buang waktu ya. Mungkin kalian ya gimana untuk buat video itu berkembang ya, maksudnya gitu, buang waktu. Tapi pada akhirnya nanti video kalian gak akan diterima. Bahkan setelah kalian mengalami pengajuan monetisasi, kalian ditolak. Oke. Nah, jadi mungkin untuk syaratnya itu mungkin itu saja dulu ya. Di sini saya akan sedikit lagi menjelaskan mengenai pengalaman saya. Tadi saya itu memulai dengan kurang lebih itu di tanggal 10 Juni 2019 ya. Itu awal pertama kali saya buat channel YouTube dan langsung saya upload video YouTube ya.
Setelah itu alhamdulillah di tanggal 25 Mei 2020 itu alhamdulillah saya memenuhi persyaratan dari YouTube ya. Apa persyaratannya ya? 1000 subscriber dan 4000 jam tonton ya, kurang lebih seperti ini. Nah dari situ saya memenuhi persyaratannya kurang kalau nggak salah itu di jam 2.18 ya, jam 02.18 itu subuh ya. Itu saya udah langsung ditinjau ya, karena itu sudah saya centang otomatis ya. Jadi langsung ditinjau. Lalu dari tanggal 25 Mei tadi ke tanggal 30 Mei 2020 itu tepatnya di jam 07.23 waktu Indonesia Barat saya ditolak. Kan sedih guys, gua itu sedih banget pas ditolak. Ya sebenarnya kemarin hampir saja saya itu putus asa ya setelah saya ditolak, dan saya juga sharing kepada teman-teman saya yang udah mengalami ataupun yang udah pengalaman ya, maksudnya udah berhasil dimonetisasi. Dan ya pertama sih gimana ya rasanya, udah sekian itu kurang lebih 1 tahun ya teman-teman saya buat channel itu di tanggal 10 Juni dan di 25 Mei itu memenuhi persyaratan. Lalu di 30 Mei 2020 itu saya berhasil enggak maksudnya di tanggal 25 itu saya sorry di tanggal 30 itu saya ditolak. Itu kurang lebih kan hampir 1 tahun teman-teman. Iya benar, perjuangan saya itu hampir 1 tahun karena alhamdulillah saya mencari view dan subscribe itu secara real. Ya pernah sih saya ngalamin ya minta bantu sama teman subscriber, yang sini minta sama saudara. Ya alhamdulillah yang udah support ya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah support terus channel ini sampai saat ini, karena tanpa kalian saya nggak bisa ngelanjutin channel ini sampai saat ini ya, tanpa support kalian semua. Nah jadi setelah di tanggal 30 Mei 2020 tadi saya itu ditolak, lalu saya lihat dari email dan saya cari tahu unsur dari penolakan itu dari mana, ataukah video saya itu mengandung konten seksual ataupun konten kekerasan. Tapi ternyata di situ alhamdulillah tidak ada konten kekerasan dan konten sensual ya. Oh enggak sorry itu kalau nggak salah ada satu konten kekerasan ya, pada saat ada kecelakaan di daerah Sumatera Selatan ya, tepatnya di Jalan Baru ya, Jembatan Musi 4. Nah di situ terjadi kecelakaan. Karena saya kenal sama beliau, jadi saya share juga ke YouTube. Ya mungkin karena mungkin di situ saya lihat informasi ya, jadi saya bantu di situ. Salahnya tadi saya nggak kepikiran juga ya kalau di situ nggak YouTube itu nggak mau konten-konten yang misalkan kecelakaan, berdarah, yang semacam kekerasan ya. Mungkin itu termasuk konten kekerasan ya. Jadi di situ saya lupa hapus videonya. Lalu saya lihat lagi di situ ada keterangan konten berulang. Oh ternyata saya itu mengupload video yang udah pernah diupload orang lain atau yang udah sering diupload oleh konten yang udah dimonetisasi. Begitu teman-teman ya, saya kurang paham juga ya. Yang jelas itu saya mengupload video yang udah sering diupload ya. Itulah yang dinamakan re-upload atau re-uploader ya. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya lihat lagi video saya. Iya benar banget. Benar. Gua agak sadar dan gua juga kayaknya kok gak kepikiran ya. Karena kemarin itu kan di saat pandemi Covid, sampai saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 ya, tapi hanya saja tidak lagi PSBB. Nah,
dikarenakan kemarin PSBB dan anak-anak sekolah itu kan diliburkan ya, maksudnya diliburkan, bukan libur total tapi diberi tugas untuk belajar di rumah. Nah, alhamdulillah pemerintah memiliki wacana ataupun memiliki program yang menarik ya, bukan saja menarik, itu sangat berfaedah ya, sangat bermanfaat karena anak-anak disuruh belajar lewat siaran TV. Nah, lewat siaran TVRI itu kemarin, karena saya pikir di situ viewersnya lagi rame ya, karena di situ saya lihat siaran TVRI itu sangat rame banget ya, karena mungkin ada anak-anaknya yang bangun kesiangan atau orang tuanya itu sibuk, jadi nggak sempat cepet-cepet buka siaran TV ataupun yang bagaimana lah pokoknya ya, mungkin jadi makanya jadi mereka itu lihat siaran ulangnya ke TVRI ya saya nggak tahu ya, yang jelas itu saya re-upload lah ya, itu kesalahan gua lah. Jangan sampai teman-teman juga nanti ngikutin cara yang seperti itu, nanti teman-teman cari video yang lagi viral lalu teman-teman upload di video teman-teman, nanti teman-teman malah dapat imbas, nggak diterima monetisasi ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di tanggal 29 Juni 2020 ya, alhamdulillah saya memenuhi syarat monetisasi lagi. Sebenarnya itu sebelum di tanggal 29 itu saya sudah memenuhi persyaratan ya, karena itu kalau nggak salah saya di tanggal 30 ditolak, setelah tanggal berapa ya, tanggal 10-an itu udah terpenuhi lagi ya, udah kembali, karena kan setelah kita hapuskan videonya itu akan hilang jam tontonnya juga ya. Nah, itu di tanggal 10-an itu jam tonton saya udah kembali lagi ke 4.000, alhamdulillah ya. Karena view-nya juga alhamdulillah, buat teman-teman yang udah support terus channel ini saya ucapkan terima kasih banyak ya. Tanpa kalian ya view dan channel ini nggak akan berkembang lah. Nah, di situ di tanggal 10-an alhamdulillah jam tontonnya udah terkumpul kembali di 4.000 ya. Tapi sayangnya saya belum bisa buat daftar ulang ya, untuk pengajuan ulangnya. Karena di situ saya lihat di email itu kurang lebih mulai ya, diperintahkan kan setelah 30 hari setelah ditolak ya. Berarti kan di tanggal 29 saya harus mulai untuk pengajuan kembali, maksudnya bukan di target itu 29, mulai ya, untuk mulai. Tapi karena saya udah memenuhi persyaratan, jadi begitu tanggal 29 saya langsung ngajuin daftar ulang peninjauan monetisasi tadi ya. Namun sayangnya setelah saya bangun pagi-pagi udah bangun pagi-pagi itu di jam 6 pagi ya, kalau nggak salah setengah 6 atau jam 6. Tapi saya lihat daftar ulangnya itu belum biru, masih abu-abu gelap ya. Berarti kan belum bisa diklik tuh. Jadi saya di situ sempat panik guys. Gua panik, bingung, gua tanya sama teman-teman gua searching, gua lihat di YouTube gimana. Oh, ternyata kita harus ikutin jam kerja atau hari dan tanggal plus jamnya dari Amerika atau Malaysia ya, maksudnya gitu ya. Nah, jadi di situ kalau jam 6, jam 7 juga belum. Saya sampai jam 7, setengah 8 saya tunggu juga belum. Tapi teman tadi bilang, ada yang bilang, tunggu aja bang, kayaknya jam 8 atau jam 9-an baru udah masuk itu di tanggal 29 di sana ya, Amerika atau di Malaysia lah gitu ya. Saya kurang juga paham. Nah, jadi beneran saya tunggu sampai jam 8. Alhamdulillah jam 8 berapa, jam 8 lewat 10 menit ya, itu udah biru tombol ininya tadi, tombol apa, pengajuan ulang ya. Dengan rasa berharap lah ya, penuh harapan lah, saya klik dengan baca bismillah ya, semoga saja kali ini saya nggak sia-sia ya, semoga saja diterima ya. Lalu saya klik daftar lagi di jam 8 lewat 10 ya. Lalu dari situ saya tanya lagi sama teman-teman, biasanya berapa hari peninjauan setelah kita daftar ulang? Ada yang 1 hari loh, dia pagi ngedaftarin, besok paginya bangun tidur udah dapat email diterima, kan enak lah. Kita
udah tanggal 29, di tanggal 30 bangun tidur lihat handphone, belum ada email. Itu hingga kurang lebih 2 hari ya, 2 hari atau 2 hari loh, 2 hari loh. Saya lihat itu 2 hari, benar 2 hari. Jadi saya di situ sempat putus asa ya, hampir putus asa sih, bukan putus asa benar. Gua udah pasrah ya, udah kayaknya nggak diterima lagi ya, kayaknya nggak diterima lagi. Nah dari situ karena saya ingat kemarin saya 3 hari diambangin, tapi ternyata email yang masuk itu ditolak, email saya itu ditolak. Nah jadi alhamdulillah di tanggal 1 Juli 2020 itu di jam 13.09, di jam 1 siang ya, udah zuhur. Alhamdulillah channel saya dimonetisasi, saya diterima sebagai program partner YouTube. Alhamdulillah, tanpa kalian channel ini nggak akan berkembang, dan tanpa kalian saya nggak akan bisa dimonetisasi seperti ini ya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang udah support terus di channel ini. Dan buat kalian ya, pokoknya karena kalian saya bisa seperti ini. Saya ucapkan banyak-banyak banget terima kasih untuk kalian semua. Nah alhamdulillah di tanggal 1 Juli itu saya diterima monetisasi, alhamdulillah. Nah di situ saya senang banget rasanya. Di situ gua gak nyangka ya, alhamdulillah, kayak gimana gitu ya. Nanti kalian bisa ngerasain lah bagaimana rasanya setelah usaha dan pengorbanan kalian kurang lebih itu 1 tahun ya. Dengan jangka waktu 1 tahun teman-teman, bukan waktu yang sebentar. Itu 1 tahun dengan proses step by step yang kita lalui, yang step by step yang kita lakukan. Alhamdulillah menghasilkan dengan dimonetisasi ya. Itu kan berarti salah satu contoh ya, usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Nah untuk teman-teman saya mohon yang ada video re-upload segera dihapus, mulai dari sekarang segera dihapus. Saya karena bukan sok pintar atau sok tahu ya, saya karena agar kalian bisa dimonetisasi juga seperti saya. Oke? Karena saya sharing ini agar kalian juga bisa sukses di dunia per-YouTubean, walaupun kita nggak sama seperti Kak Hatta Halilintar, Mbak Ricis, ataupun Kak Raffi dan Kak Baim. Tapi di sini kan kita kan berusaha ya, berusaha menjadi pengen dikenal lah istilahnya ya. Kayak saya kan yang dulunya nggak tahu siapa itu Put ya, alhamdulillah sampai saat ini saya bisa hadir di channel YouTube ini. Dan semoga saja nanti kedepannya channel YouTube ini lebih berkembang lagi. Dan kalian juga untuk calon YouTuber pemula, semoga kalian akan menjadi calon YouTuber yang sukses semua. Amin 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 ya robbal alamin. Nah mungkin ini saja cerita dari saya dan pengalaman dari saya. Semoga kalian bisa memetik hikmahnya dan kalian bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk dari yang saya terangkan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.